Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Aziz Rifli atau biasa dipanggil Jidan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan Fakultas Teknik Elektro. NIM saya adalah 414231-120. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar 2, di mana tugas besar 2 ini adalah merelasikan dari tugas besar 1. Tugas besar 1 saya mengambil alat penetik semaling. Memang di tugas besar 2 ini saya merealisasikannya sedikit tidak terlalu jauh, cuman dari sistematis, skema diagram, dan prinsip dasarnya tidak jauh berbeda. Tugas besar 2 saya mengambil alat pendeteksi level air. Ini pun project ini diambil karena memang selurus dan sesuai dengan kerjaan yang saya tekuni. Latar belakang dari tugas besar yang saya ambil ada dua masalah utama. Yang pertama adalah industri produksi air memerlukan efisiensi pengelolaan air yang baik. Efisiensi ini sangat penting agar pengelolaan airnya tidak berlebih atau tidak berkurang. Berakibat mengenai pemerusan air yang tidak perlu, konsumsi energi tinggi, kerusakan pada peralatan, pengelolaan air yang tidak efisien, serta penurunan kualitas air. Masalah kedua adalah pada kavitasi pompa. Kavitasi pada pompa terjadi ketika tekanan di sisi isa pompa turun di bawah tekanan uap cairan, menyebabkan terbentuknya gelombang-gelombang uap. Gelembung ini pecah di area bertekanan tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan mekanis seperti erosi impeller, getaran berlebihan, kebisingan, dan penurunan efisiensi pompa. Berakibat perusakan dan penurunan efisiensi kinerja pompa. Dari dua masalah utama ini, mengapa sensor level air itu penting? Karena dari permasalahan tersebut diperlukan pengelolaan dan monitoring secara optimal. Pada pengontrolan air secara otomatis ini dibutuhkan suatu mekanisme pengontrolan level air, yaitu water level control atau alat pendeteksi level air. Sistem kontrolnya nanti akan terintegrasi pada alat, yaitu Programmable Logic Control atau PLC. Ketika level air sudah tercapai pada titik tertentu, maka akan dilakukan otomatis kontrol pompa mati dan akan dinyalakan kembali di level air tertentu. Sistemnya pun akan dimonitoring secara otomatis dan ditampilkan di Human Machine Interface atau HMI. Dengan adanya alat ini diharapkan untuk efisiensi dari pengelolaan level air lebih secara optimal. Peralatan dan bahan yang akan diperlukan. Yang pertama ada sensor ultrasonic EVMAR 10. Ini yang digunakan untuk sensornya. PLC, program yang akan kita gunakan adalah Mnemotech. Ke tangki air, SCADA, pipa konduit, kabel dan konektor, komputer, dan software program, outlet display atau inverter houser, tang, dan obeng. Skema rangkaian. Dalam skema rangkaiannya, proses industri air melibatkan banyak proses yang mana ini akan selalu berkesinambungan hingga ke pelanggan. Proses pembersihan agar mencapai kualitas air sesuai dengan Permenkes nomor 492 Menkes per nomor 4 2010. Balancing per tangki air ini diperlukan agar proses berjalan optimal. Sensor dipasang di bagian atas, kemudian dikoneksi kabel ke outlet display dan panel HMI. Nantinya level akan bisa dilihat langsung oleh outlet display. Untuk di panel HMI disetting program dengan PLC, serta pengontrolan otomatis agar bisa disetting low dan high-nya. Jadi, dalam skema rangkaiannya, sensor ultrasonic dipasang di paling atas dan ditempatkan pada tempat yang stabil. Harus stabil karena yang namanya sensor itu butuh namanya kestabilan kondisi lapangannya. Kalau dia sedikit tergeser atau sedikit bergerak, itu dia akan mempengaruhi kinerja dari sensor tersebut. Maka dia perlu disetting di bagian atas, kemudian dikunci untuk tempatnya. Lalu dari sensor ultrasonic ini dikoneksikan ke outlet yang kedua, ya dua outlet. Yang pertama ada outlet displaynya, yang kedua outlet HMI. Outlet HMI untuk pemasangan kontrol, pemasangan programnya, dan itu disetting di HMI. Kalau di outlet display untuk penunjukan secara langsung atau secara langsung, maka dia akan tershow atau terlihat langsung
level air dalam tangki air itu berapa. Kemudian dari simulasi program bisa terlihat seperti ini, bahwa ada 4 settingan, yang mana input pertama adalah high, input kedua adalah high, input ketiga adalah low, dan input keempat adalah low. Dimana simulasi programnya akan seperti dimana high akan bunyi alarm dan mati pompa. High hanya mati pompa, low untuk pompa beroperasi kembali, low untuk pompa mati dan bunyi alarm. Kenapa di tempat titik paling tinggi high atau titik paling rendah low itu disetting pompa mati dan alarm bunyi? Karena dimana itu disetting udah di paling dead end atau di paling sisi akhir. Ibaratnya kalau water tank dalam keadaan memang low kan memang dia sebenarnya, jadi dalam tangki air itu kan dipasang pompa submersible. Pompa submersible ini untuk menggerakkan atau mengeluarkan dan mengambil air dalam proses industri produksi air. Low disetting untuk mengatasi masalah yang tadi, kavitasi pompa. Jadi dia dipasang disetting level air setelah di atas, sekitar di atas 20 cm ke atas sebelum pompa submersible, untuk menghindari kavitasi itu. Dan high dipasang paling atas digunakan untuk agar air tidak luber. Jadi di setting bagaimanapun dalam tangki air itu balancing. Mati pompa, kenapa di setting mati pompa bukan nyala ya, ibaratnya ditakutkan ada kebocoran atau fail program, maka bisa dia luber atau bisa dia berkurang. Maka diperlukan dengan setting mati pompa. Seperti itu untuk simulasi programnya. Ini adalah setting HMI dan outlet display-nya. Bentukannya outlet display-nya seperti ini. Dia langsung kelihatan level airnya berapa. Di situ terbaca 3,67. Untuk outlet display mungkin sebagai display luar, dimana juga untuk mengetahui level air secara instan tanpa harus melihat di dalam panel HMI. Maka dia ini ibaratnya langsung, tidak perlu disetting, dia hanya displaynya saja. Tapi kalau dibuat di HMI itu cukup lebih lengkap, dimana dia dengan yang program simulasi program seperti tadi, dimana ada 4 setting, yaitu high, low, dan low. Dimana high adalah untuk bunyi alarm dan mati pompa, high untuk hanya mati pompa, low pompa untuk beroperasi kembali, low pompa mati dan bunyi alarm. Nah, di sini yang perlu dilihat juga paling penting adalah yang pertama adalah minimum scale. Minimum scale itu yang paling rendahnya, dan maksimum scale adalah yang paling tingginya. Itu biasanya untuk persettingan itu kita harus tahu bahwa tangki air itu luasannya berapa, tingginya berapa. Kalau untuk program yang saya buat waktu itu, maksimum scale adalah 4,2 dan minimum scale-nya 0 ya, karena memang paling bawah. Dan present value yang waktu yang waktu terdisplay di sana adalah 3,26. Artinya hampir 50% hingga 70%. Ini penting karena akan menunjukkan present value atau level kondisi sekarang. Itu untuk setting HMI dan outlet display-nya. Ini merupakan meeting 1 dan meeting 2, di mana itu pembahasan mengenai program. Pertama adalah perencanaan, skema diagram, gimana rangkaiannya dan pengerjaannya dan tim-timnya bagaimana. Meeting kedua adalah tentang pembahasan bagaimana dibuat programnya, bagaimana nanti skemanya, bagaimana nanti persettingan levelnya, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut, ini video-videonya mengenai pemasangan setelahnya, kemudian hasil dari simulasi, hasil dari projectnya, dimana bagaimana dia setelah ketika air sudah mencapai titik tertentu, level tinggi tertentu, dia mati, atau dia memang sudah mencapai paling rendahnya ketika level tertentu, dan lain-lain. Ini semua tentang hasil programnya, boleh dilihat dan disimak masing-masing. Oke, karena
dengan project dengan project itu, maka bisa dibuat kesimpulan bahwa pada praktikum ini saya ingin memberikan pemahaman tentang cara kerja sensor penetrasi level air menggunakan sensor ultrasonik. Sistem ini dirancang untuk memantau ketinggian air secara real time dan memberikan informasi yang akurat kepada pengguna. Keberhasilan implementasi alat ini sangat bergantung pada pemasangan sensor yang sesuai serta kalibrasi yang tepat, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lingkungan seperti suhu dan jenis cairan. Sistem ini memiliki aplikasi praktis dalam pengelolaan tangki air dan industri pengolahan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan. Analisis hasil mencerminkan pemahaman terhadap prinsip kerja dan implementasi teknologi sensor ultrasonik untuk deteksi level air. Ini untuk daftar pusakanya. Saya mengambil ada 5 referensi. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.